selamat datang di Ruang Refleksi Jiwa. Kenalin, aku Jasmine, aku Dila. Hari ini kita bakal membahas tentang psikologi tapi dalam sudut pandang Islam di Psychopulse. Kalian tuh pernah bertanya-tanya nggak sih kira-kira gimana psikologi dalam sudut pandang Islam dan apa sih perbedaan psikologi Barat sama psikologi Islam? Sebenarnya kalau dari psikologi Barat, setahu aku psikologi Barat itu cara mereka memandang kepribadian manusia itu dilihat dari perilaku dan proses mental berlatar belakangnya. Sedangkan dalam psikologi Islam kepribadian manusia itu dipandang secara utuh. Jadi bukan dari jasmani dan akalnya saja, tapi manusia juga dipandang dari segi spiritual itu kayak gimana. Sebenarnya konsep manusia menurut Islam tuh manusia dilahirkan dengan dibekali sejumlah potensi loh teman-teman, dan potensi-potensi inilah yang nantinya akan dikembangkan dan membentuk kepribadian yang utuh dan yang baik menurut Islam. Nah, kepribadian ini berdiri dari 5 unsur. Yang pertama ada fitrah, nafs, akal, qalb, dan ruh, yang nantinya kita akan bahas satu persatu. Oh, jadi kalau dalam psikologi Islam bedanya sama Barat itu melihat manusia secara utuh, termasuk dengan spiritualitasnya betul. juga ya? Betul. Oke, nah kalau fitrah sendiri apa sih? Jadi dalam Islam itu semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci, teman-teman. Nah, keadaan suci inilah yang disebut dengan fitrah, dan manusia juga memiliki kecenderungan alami untuk menuju kebaikan dan kebenaran. Sebenarnya manusia itu tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan buruk, jadi semuanya itu dalam keadaan suci. Oh, berarti nggak ada tuh istilah kayak emang udah jahat dari lahir gitu? Iya. Oke, nah setelah tadi menjelaskan tentang fitrah manusia yang terlahir dengan keadaan yang suci, ada apa lagi sih? Nah, selanjutnya ada nafs. Nafs itu artinya kepribadian. Jadi dalam kepribadian manusia itu terdapat hawa nafsu. Hawa nafsu ini berupa dorongan untuk manusia melakukan sesuatu. Nah, sesuatu ini ada yang mengarah ke kebaikan dan ada juga yang mengarah ke keburukan. Sehingga kita sebagai manusia dibekali potensi ini untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali. Nah, kalau hawa nafsu ini tidak kita kontrol dengan baik, maka manusia itu cenderung akan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Gitu sih, Jim. Terus nafsu itu sama nggak sih kayak nafsu? Sebenarnya nafsu itu kan kepribadian. Nah, di dalam kepribadian manusia itu terdapat hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bagian dari nafsu itu sendiri. Oh, berarti nafsu itu bukan nafsu, tapi nafsu ada dalam nafs ya, gitu. Oke, selanjutnya selain ada fitrah dan nafs, ada qalb atau mungkin yang biasa lebih dikenal dengan hati. Nah, apa sih fungsi dari qalb atau hati ini? Jadi, fungsinya hati merupakan sebuah pusat kesadaran moral dan spiritual manusia. Dalam hati sendiri memiliki 3 kondisi. Ada kondisi hati sehat, hati sakit, dan hati mati. Boleh dijelasin lebih lanjut nggak mengenai 3 kondisi tadi, biar semua teman-teman juga pada tahu nih apa itu hati sehat, gimana itu hati yang sakit, dan apa itu hati yang mati. Boleh banget dong. Jadi dari ketiga kondisi tersebut tuh yang pertama ada kondisi hati yang sehat, yang dimana hati masih bisa membedakan yang benar dan yang buruk dengan tepat. Lalu selanjutnya ada hati yang sakit, hati yang juga sebenarnya masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, namun tetap melaksanakan sesuatu yang sudah jelas-jelas salah. Jadi si hatinya tuh sebenarnya udah tahu nih kalau ini tuh perbuatan yang salah, tapi tetap melakukan hal itu. Itu merupakan hati yang sakit. Nah, kalau hati yang mati, dia tuh udah nggak peduli tuh mau itu salah atau itu benar. Mereka tuh tetap melakukan hal-hal yang ya udah seenaknya mereka aja gitu. Jadi hati mereka tuh mungkin yang hati yang udah mati itu tertutup mungkin ya. Betul, hati yang mati tuh sudah tertutup, udah kayak ya udahlah gitu. Oke, mungkin ada hal yang mau aku tanyain nih, Jer. Sebenarnya hati yang mati atau hati yang sakit itu bisa disembuhin nggak sih? Bisa banget loh. Kalau misalnya hati yang sakit dan hati yang mati itu ternyata masih bisa kembali tahu menjadi hati yang bersih atau hati yang sehat. Asal kita tuh punya niat, asal niatnya kuat gitu. Nah, kalau misalnya hati yang sakit itu kan dia masih bisa membedakan nih mana yang benar dan mana yang salah. Kalau misalnya hati yang mati
emang agak perlu sedikit effort ya, karena kan hatinya sudah tertutup. Tapi bukan berarti nggak bisa, walaupun sudah tertutup masih bisa kembali menjadi hati yang bersih, asal dengan niat yang kuat gitu. Mungkin contohnya itu dengan sholat taubat kali ya, yang benar-benar Betul. kita taubat kepada Allah. Aku tuh pengen balik lagi ke jalan yang benar ya Allah gitu mungkin ya. Betul, itu menjadi salah satu jalan ya untuk kembali ke hati yang bersih gitu. Hati yang bersih kalau misalnya sudah mencapai tingkatan yang tertinggi itu akan mencapai sir. Sir itu tingkatan tertinggi dari hati yang bersih gitu. Nah selanjutnya ada akal. Mungkin beberapa dari psychopaths juga udah tahu kali ya akal itu apa. Nah akal itu merupakan sebuah proses berpikir, memahami atau mempertimbangkan baik dan buruk secara rasional. Jadi akal tuh mungkin berfungsi untuk memikirkan sesuatu sebelum kita bertindak, apakah kita akan melakukan perbuatan yang buruk ataukah kita justru akan tetap berada di jalur yang benar nih gitu kan, untuk Betul. menimbang gitu ya. Betul, dan untuk berpikir atau mempertimbangkan secara rasional lah gitu. Oke. Nah selanjutnya ada ruh nih psychopaths. Sebenarnya untuk penjelasan ruh sendiri tidak bisa benar-benar dijelaskan oleh manusia karena ruh merupakan sebuah rahasia ilahi yang dimana ruh merupakan sebuah hadiah istimewa yang ditiupkan pada setiap manusia dari atas kepala dan menyebar ke seluruh tubuh manusia itu sendiri. Nah ruh itu tidak sama dengan nyawa, tapi tanpa ruh kita tidak bisa hidup. Jadi mungkin ruh itu yang menghubungkan manusia dengan Allah itu kayak gimana gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita lihat secara garis besar, kelima unsur ini saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain. Iya teman-teman, karena untuk membentuk kepribadian manusia secara utuh tentu harus dengan cara kita mengembangkan kelima potensi tadi. Karena ketika ada salah satu unsur yang tidak berkembang, maka dalam diri seseorang tuh mungkin akan terjadi masalah. Ketika hawa nafsu itu tinggi dan tidak terkontrol, sedangkan akal dan kolb kita itu lemah, tidak bisa mempertimbangkan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, maka perilaku manusia itu cenderung akan melakukan hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri dan bahkan mungkin merugikan orang lain, teman-teman. Jadi memang semuanya harus seimbang. Nah, jadi mungkin dari kelima unsur itu kalau ada salah satunya yang tidak bekerja dengan baik akan menimbulkan sesuatu masalah gitu ya. Contohnya, misalkan manusia itu melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dari agama gitu. Penyimpangan itu terjadi mungkin karena ada salah satu atau beberapa unsur yang tidak bekerja atau berjalan dengan baik. Betul. Mungkin biar psychopaths lebih kebayang nih ya, kita kayaknya harus ngebahas melalui fenomena yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Mungkin fenomena yang bisa kita bahas itu mengenai perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini yang nantinya kita bahas melalui perspektif psikologi Islam. Contoh perilaku menyimpangnya itu manusia yang cenderung melakukan perilaku-perilaku yang melanggar aturan agama. Yang nantinya kita bahas dari perspektif psikologi Islam itu kayak gimana sih mengenai perilaku menyimpang tadi. Oke. Nah, terus kalau misalnya perilaku menyimpang itu tadi, kalau misalnya dilihat dari sudut pandang psikologi Islam tuh kayak gimana sih? Dalam psikologi Islam itu dipandangnya lebih dari itu. Jadi bukan dipandang dari oh ini orang ini melanggar secara agama nih, orang ini melanggar norma sosial, bukan hanya dari itu, tapi dipandangnya sebagai adanya ketidakseimbangan dalam struktur kepribadian manusia itu sendiri. Artinya ketika seseorang itu melakukan perilaku menyimpang, maka tidak hanya dipandang dari perilaku luarnya itu bagaimana saja, tetapi juga dilihat kondisi batinnya itu kayak gimana sih. Mungkin biar lebih jelas nih, biar psychopaths lebih kebayang, lebih paham juga, kita bedah satu-satu nggak sih dari Oke. kelima unsur yang tadi Boleh. kita sebutin itu. Nah, kalau dari fitrah sendiri tuh gimana tuh? Nah sebenarnya kan dalam Islam fitrah itu merupakan kecenderungan alami manusia untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Nah ketika seseorang itu melakukan perilaku menyimpang, ini tuh bisa menunjukkan bahwa mereka tuh udah menjauh dari fitrahnya mereka sendiri gitu, sebagai manusia. Jadi perilaku menyimpang itu dipahami sebagai proses penyimpangan dari jati diri manusia yang sebenarnya. Fitrah yang seharusnya mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebenaran malah tertutup oleh faktor dorongan hawa nafsu yang tinggi, lingkungan dan pengalaman hidup. Oke, nah kalau misalnya dari nafs tuh kayak gimana tuh?
Sebenarnya kan dalam nafsu itu berisi hawa nafsu, di mana hawa nafsu ini berkaitan dengan dorongan untuk melakukan sesuatu, entah itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, sebenarnya dalam kondisi ideal, nafsu itu bisa dikendalikan oleh akal dan diarahkan oleh qalb. Namun, ketika nafsu itu menjadi dominan, manusia itu cenderung melakukan hal-hal untuk memuaskan hawa nafsunya saja tanpa mempertimbangkan nilai moralnya itu seperti apa. Makanya, perilaku menyimpang itu seringkali muncul karena keinginan yang tidak terkendali, baik itu keinginan untuk memenuhi ego, keinginan untuk dianggap dalam suatu lingkungan tertentu, ataupun keinginan untuk memenuhi kepuasan secara instan. Nah, dalam psikologi Islam sendiri, nafsu yang mendorong kita untuk berbuat ke dalam kejahatan atau keburukan itu disebut dengan nafsu amarah. Jadi nafsu amarah inilah yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Nah, selanjutnya ada qalb nih. Kalau dari qalb sendiri kan tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Kalau misalnya qalb atau hatinya bersih atau sehat, itu mereka masih peka, masih bisa mempertimbangkan moralitas dan spiritualitas mereka dengan benar. Tapi kalau misalnya qalbnya itu udah lemah atau udah mati, kepekaan mereka terhadap moralitas dan spiritualitasnya mereka tuh melemah. Jadi dengan melemahnya moralitas dan spiritualitas mereka akan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan ya, maupun dalam agama atau norma sosial seperti itu. Jadi mungkin mereka tuh akan melakukan perilaku menyimpang tanpa merasa bersalah karena hatinya itu yang tadi mati. Mungkin ada kemungkinan seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya hati yang sakit, mereka masih bisa merasa bersalah, tapi kayak rasa bersalah tuh cuma dijadiin angin lewat dan tetap dilakukan seperti itu. Dari tadi kan udah dibilangin tentang qalb yang sakit, qalb yang sakit. Nah, qalb yang sakit itu kayak gimana sih? Qalb yang sakit itu penuh dengan rasa iri, penuh dengan kesombongan, penuh dengan hal-hal duniawi. Nah, yang seperti tadi dibilang, mereka tuh sebenarnya tahu itu salah, tapi kayak ya udahlah gitu, mereka nggak terlalu memikirkan hal itu. Ketika hati yang sakit didiamkan lama-lama, itu akan sampai kepada tahapan yang jauh lebih ekstrim lagi. Yaitu apa? Yaitu tadi hati yang mati. Oke, terus dari sisi akalnya kayak gimana, Jem? Oke, kalau misalnya dari akal, sebenarnya akal itu kan menjadi sebuah proses untuk berpikir secara rasional, dan harusnya di akal itu kita bisa mempertimbangkan apakah kita benar-benar akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Akal itu kan harusnya menjadi sebuah dorongan untuk mengontrol nafsu ya. Tapi kalau misalnya akalnya itu sudah tidak berjalan dengan baik, itu tuh bukan menjadi sebuah proses untuk mengontrol apakah benar-benar akan dilakukan atau tidak, tapi malah menjadi alat untuk mencari pembenaran. Jadi kayak dia tuh tahu itu salah, tapi dia tetap melakukan itu dengan mencari-cari pembenaran gitu. Oh, mungkin itu kenapa dalam banyak kasus akal itu justru dipakai untuk menormalisasi perilaku menyimpang. Betul, karena dipakai sebagai alat pembenaran gitu. Oke. Oke, kan tadi udah dijelaskan dari akal dan qalb. Kalau dari ruhnya kayak gimana, Jen? Kalau misalnya ruh itu kan tadi udah sempat di-mention ya. Kalau misalnya ruh itu merupakan bisa menjadi simbolisasi dari hubungan manusia dan Tuhan. Nah, kalau misalnya semua unsur-unsur ini ada yang sudah tidak berjalan dengan baik, ruhnya juga akan melemah, yang dimana itu artinya hubungan dengan Tuhannya juga akan ikut melemah, seperti itu. Nah, ketika hubungan spiritual kita sama Tuhan itu sudah melemah, hal-hal yang bersifat ketuhanan tuh udah nggak jadi pedoman hidup kita. Kita tuh udah hidup ya untuk duniawi aja kayak gitu. Kalau misalnya dari sisi ruh ya. Kalau disimpulkan, perilaku menyimpang tadi dalam sudut pandang psikologi Islam tuh berarti bukan hanya masalah perilakunya aja, tetapi terjadi krisis keseimbangan dalam diri manusia itu sendiri. Karena kan fitrahnya tertutup, nafsunya mendominasi, akalnya ikut melemah, qalbnya sakit, dan ruhnya terabaikan. Nah, kondisi-kondisi ini membentuk manusia itu menjadi kehilangan arah eksistensialnya sendiri. Nah, that's why kalau psikologi Islam itu tidak hanya terfokuskan pada hukuman atau kontrol sosial, tapi juga perbaikan batin, psychopaths. Tapi ya, meskipun dalam diri manusia itu sering terjadi berbagai masalah, termasuk perilaku menyimpang tadi, sebenarnya itu tuh nggak sampai di sana aja. Justru dalam Islam, kita tuh selalu mempunyai kesempatan untuk berubah ke arah yang lebih baik, yaitu dengan cara bertazkiyah, atau dalam Islam itu disebutnya dengan tazkiyatun nafs, yang artinya penyucian jiwa. Mirip-mirip kayak
self improvement gak sih? Iya. Dalam bertazkiyah itu ada tiga cara. Yang pertama ada taholi, yang kedua tahali, yang ketiga tajali. Nah, yang pertama itu ada taholi. Bahasa sederhananya itu taholi itu bersih-bersih. Jadi membersihkan hati kita dan diri kita dari sifat-sifat yang buruk. Misalnya membersihkan diri dari rasa iri hati, sombong, mengikuti hawa nafsu, juga ego yang berlebihan dalam diri kita. Di tahap ini kita itu benar-benar dituntut untuk berusaha lebih keras membersihkan hati dan jiwa kita. Biasanya dengan cara sabar menjalani hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah, dan perlahan-lahan kita tuh meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Oke. Nah, untuk yang kedua itu ada tahali. Kan tadi udah bersih-bersih ya. Nah, kalau misalnya udah bersih-bersih nggak mungkin dong kayak dibiarin aja atau dibiarin kosong gitu. Pasti harus diisi kembali. Nah, di step kedua ini kita harus mengisi kembali jiwa kita yang sudah dibersihkan. Nah, kita tuh mengisi jiwa kita yang tadi sudah dibersihkan dengan ilmu, dengan pemahaman mengenai agama, juga dengan nilai-nilai kebaikan. Kita juga mulai belajar mana yang benar-benar dilarang, mana yang benar-benar diperbolehkan, dan juga belajar kenapa hal itu penting. Terus kita juga mulai membangun sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kebajikan yang memang sejalan dengan apa yang sudah Allah perintahkan. Terus di tahap terakhir ini ada yang namanya tajali. Nah, di tahap ini tuh dimana perubahan kita tuh mulai terlihat secara nyata. Kalau sebelumnya kita hanya fokus ke diri sendiri, tetapi di tahap ini tuh kita jadi mempunyai dorongan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Jadi nggak cuma kita yang baik, tapi kita juga menebarkan kebaikan itu kepada orang lain. Oke, berarti di tahap terakhir ini udah mulai kelihatan nih ya hasil dari kita membersihkan diri dan mengisi diri. Itu mulai kelihatan tuh di situ. Terus di tahap terakhir ini kita bukan cuman jadi orang baik, tapi juga menebarkan kebaikan, gitu ya? Iya. Biasanya salah satu contoh yang dilakukan itu kita mulai misalkan berdakwah kepada orang lain, berbagi ilmu kepada orang lain, atau bahkan kita tuh bisa memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Jadi bukan hanya ke diri sendiri, tapi kita juga membawa perubahan itu terhadap orang sekitar. Jadi kalau dirangkum, sebenarnya proses tazkiyatun nafs itu merupakan proses yang panjang, karena dimulai dari kita memaksakan diri untuk benar-benar membersihkan hati dan diri kita dari segala perbuatan yang buruk, lalu mengisi dengan segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, lalu kita juga sampai akhirnya hidup dengan nilai-nilai yang kita dapatkan itu gitu. Dan yang paling menarik di mana dalam proses kita bertazkiyah ini ada proses naik dan turun. Sebenarnya proses ini tuh wajar, dan proses ini tuh nggak instan teman-teman. Jadinya memang kalau misalkan kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berusaha mengosongkan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, memang akan selalu ada naik dan turunnya. Jadi memang bertazkiyah itu dilakukan dengan pelan-pelan, kadang naik, kadang turun, kadang gagal, kadang juga kita tuh berhasil gitu. Yang penting tuh istiqomah, biar nggak berhenti di tengah jalan. Dan yang penting kita tuh selalu percaya bahwa akan selalu ada kesempatan untuk berubah, asalkan kita memang berniat untuk berubah. Seburuk apapun kita tuh pasti diterima sama Allah. Mau gimana pun apapun yang udah kita lakukan, kesalahan apapun yang sudah kita lakukan, kalau misalnya kita mau kembali kepada Allah, itu Allah akan menerima kita, asalkan kita memiliki niat, kita memiliki keinginan untuk kembali ke jalan yang benar. Karena dalam Islam itu manusia bukan hanya dipandang sebagai manusia, sebagai makhluk yang melakukan kesalahan saja, tetapi manusia juga dipandang sebagai makhluk yang selalu mempunyai kesempatan untuk berubah. Nah, dari tadi kan kita udah mapping banyak banget nih ya tentang psikologi dalam sudut pandang Islam. Ternyata psikologi Islam itu tidak hanya menjelaskan masalah manusia, tapi juga menawarkan perbaikan diri. Iya, betul. Karena kan pada dasarnya manusia itu bukan hanya sebagai makhluk yang berpikir, tetapi manusia itu sebagai makhluk yang selalu memiliki peluang untuk bertumbuh, teman-teman. Kayaknya udah cukup ya, kita udah nyiapin panjang banget dari tadi. Dan makasih juga untuk Psychopulse yang udah mau dengerin kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi Psychopulse yang ada di rumah semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang kita sampaikan. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!